Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 7 akan menjelaskan materi yaitu analisis regresi berganda. Anggota kelompok 7 yang pertama adalah Cindy Melinda Putri dengan NIM akhir 237, yang kedua Nilna Salma dengan NIM akhir 248, yang ketiga Dandi Aziz Dwi Aditya dengan NIM akhir 268, yang keempat Ayah Putri Ayuning Larasati dengan NIM akhir 258. Multikolinearitas adalah sebuah situasi yang menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah regresi berganda. Cara mendeteksi multikolinearitas. Yang pertama, melihat kekuatan korelasi antar variabel bebas. Jika ada korelasi antara variabel bebas lebih dari 0,8, dapat diindikasikan adanya multikolinearitas. Kedua, melihat nilai standar error koefisien regresi parsial. Jika ada nilai standar error lebih dari 1, maka dapat diindikasikan adanya multikolinearitas. Ketiga, melihat rentang confidence interval. Jika rentang confidence interval sangat lebar, maka dapat diindikasikan adanya multikolinearitas. 4. Melihat nilai tolerance dan variance inflation factor. Jika nilai tolerance kurang dari 0,1 dan V-nya lebih dari 10, dapat diindikasikan adanya multikolinearitas. Dampak dari multikolinearitas. 1. Nilai standar errornya besar. 2. Perubahan pada satu variabel dapat menyebabkan perubahan besar pada nilai koefisien regresi parsial variabel lainnya. 3. Nilai confidence interval sangat lebar sehingga akan menjadi sangat sulit untuk menolak hipotesis nol pada sebuah penelitian jika dalam penelitian tersebut terdapat multikolinearitas. Rumus menghitung variance inflating factor yaitu VIF sama dengan 1/1 min R kuadrat, dan rumus nilai tolerance yaitu 1 min R kuadrat. Model regresi paling sederhana adalah model regresi linear sederhana dengan bentuk persamaan. Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1x ditambah E. Komponen deterministik pada model 1.2 adalah beta 0 ditambah beta 1x jika x dianggap bukan variabel acak. Variabel Y dinamakan variabel dependent, variabel X dinamakan variabel independen. Beta 0 dan beta 1 adalah parameter-parameter yang nilainya tidak diketahui, dan epsilon adalah galat acak atau random error. Komponen deterministik pada model 1.2 adalah beta 0 ditambah beta 1 jika X dianggap bukan variabel acak. Ada istilah-istilah lain untuk pasangan variabel independen variabel dependent, yakni variabel bebas, variabel terikat, explanatory variable, explained variable, predictor, predictant, regressor, regression, stimulus, response, exogenous, endogenous, convariate outcome atau control variable, controlled variable. Model 1.2 disebut regresi linear karena Y merupakan fungsi linear dari X, yakni variabel X berpangkat 1. Pada model ini Y merupakan fungsi linear dari parameter karena beta 0 dan beta 1 masing-masing juga berpangkat 1. Secara umum model yang linear dalam parameter dinamakan model linear. Model regresi linear dapat melibatkan lebih dari satu variabel independen. Secara umum jika terdapat k variabel independen yakni x1, x2, xk, maka model regresi linearnya adalah Y sama dengan beta 2 ditambah beta 1 x1 ditambah beta 2 x2 plus beta k xk ditambah epsilon. Model 1.3 dinamakan model regresi linear ganda atau multiple. Di sini beta 0, beta 0, titik, beta k adalah parameter dan epsilon adalah galat acak. Perhatikan bahwa model 1.3 juga merupakan model linear. ANOVA merupakan suatu prosedur hipotesis yang membandingkan K populasi untuk menguji kesamaan variansi. Ada atau tidak ada efek treatment kesamaan rata-rata. Analisis
Variansi sering juga disebut analisis ragam atau ANOVA. Uji ANOVA ini didasarkan pada perbandingan antara variansi yang disebabkan oleh error percobaan dan variansi yang disebabkan oleh error percobaan plus perbedaan populasi dengan menggunakan distribusi F. Tujuan pengujian ANOVA untuk mengetahui apakah ada pengaruh dan berbagai kriteria yang diuji terhadap hasil yang diinginkan. ANOVA memiliki dua jenis analisa, yaitu ANOVA satu arah dan ANOVA dua arah. ANOVA klasifikasi satu arah merupakan ANOVA yang didasarkan pada pengamatan satu kriteria. Sampel dibagi menjadi beberapa kategori dan ulangan atau kolom sama dengan kategori, baris sama dengan ulangan atau replika. F hitung untuk ANOVA satu arah. ANOVA dua arah. ANOVA klasifikasi dua arah merupakan ANOVA yang didasarkan pada pengamatan dua kriteria, yaitu baris dan kolom. Dalam kategori terdapat blok atau sub kelompok. Kolom sama dengan kategori min 1, baris sama dengan blok kategori min 2. Setiap sel berisi satu data. Koefisien determinasi, yaitu menghitung persentase besarnya pengaruh variabel X atau variabel bebas terhadap variabel Y atau variabel terikat. Apabila nilai koefisien korelasi sudah diketahui, maka untuk mendapatkan koefisien determinasi dapat diperoleh dengan mengkuadratkannya. Besarnya koefisien determinasi dapat dihitung dengan menggunakan rumus, yaitu KD sama dengan R kecil kuadrat dikali 100%, di mana KD adalah koefisien determinasi dan R kecil kuadrat adalah koefisien korelasi. Kriteria untuk analisis koefisien determinasi adalah jika KD mendeteksi 0, maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen lemah. Jika KD mendekati 1, maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen kuat. Seperti pada contoh soal, misalnya X adalah persentase kenaikan gaji dan Y adalah persentase kenaikan harga dengan nilai pada tabel tersebut. Perintahnya adalah hitung R dan R kuadrat dan jelaskan artinya. Penyelesaiannya, langkah pertama menghitung koefisien korelasi dengan rumus R sama dengan N kali sigma X1 Y1 min sigma X1 dikali sigma Y1 per akar dari N kali sigma X1 kuadrat minus sigma X1 pangkat 2 dikali akar dari N sigma Y1 kuadrat minus sigma Y1 pangkat 2. Lalu memasukkan nilai dari hasil perhitungan pada tabel di atas. Hasilkan koefisien korelasi sebesar 0,762. Langkah kedua, menghitung koefisien determinasi atau R kuadrat dengan rumus R kuadrat dikali 100%, dan hasilnya adalah 58,06%. Penjelasannya adalah R sama dengan 0,762, artinya bahwa antara variabel X atau kenaikan gaji dan variabel Y atau kenaikan harga terdapat hubungan yang kuat. Sedangkan R kuadratnya sama dengan 0,5806, artinya kontribusi kenaikan gaji terhadap variasi atau naik turunnya kenaikan harga sebesar 58,06%, sisanya 41,94% dipengaruhi oleh faktor lain. Asumsi klasik residual. Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui ada tidaknya normalitas residual, multikolineritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas pada model regresi. Disebut sebagai model regresi yang baik jika memenuhi beberapa asumsi klasik. Terpenuhinya asumsi klasik bertujuan agar mendapatkan model regresi dengan estimasi yang tidak bias, pengujiannya dapat dipercaya. Selain itu, jika ada satu syarat saja yang tidak terpenuhi asumsi tersebut, maka dapat dikatakan bersifat Bayes linear unbiased estimator. 1. Uji normalitas. Uji normalitas residual digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi normal atau tidak. Data yang tidak normal biasanya disebabkan oleh beberapa hal.
Contohnya seperti data variatif, jumlah data yang terlalu kecil atau kurang dari 30, dan jenis datanya nominal bukan ordinal, bukan interval dan rasio. Dengan demikian, ada beberapa alternatif yang dilakukan untuk mengobati data yang tidak normal tersebut dengan cara: 1. Memperbesar sampel, diusahakan sampel di atas 100, 2. Melakukan transformasi data, 3. Menggunakan regresi non-parametrik. 2. Uji multikolineritas. Pengujian multikolineritas dilakukan untuk penelitian yang memiliki variabel independen lebih dari satu. Multikolineritas memiliki makna bahwa antar variabel independen yang terdapat dalam model regresi memiliki hubungan linear yang sempurna atau mendekati sempurna. Model regresi yang baik tidak terjadi korelasi sempurna, sehingga konsekuensi dari multikolineritas adalah koefisien korelasi yang tidak tertentu dan kesalahan menjadi sangat besar. 3. Uji autokorelasi. Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota observasi yang disusun menurut waktu dan tempat. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi autokorelasi. Metode pengujian autokorelasi menggunakan uji Darwin-Watson. 4. Uji heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas merupakan varian residual yang tidak sama pada semua pengamatan di dalam model regresi. Regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas menggunakan uji koefisien korelasi Spearman-Shrow. Selain itu bisa juga dilihat pada titik-titik pada grafik regresi, uji Pak, dan uji Gleiser. Sekian video presentasi dari kelompok 7, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.